oleh Tuhan Yesus Kristus dengan bahasan ada apa dengan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, milenium sering juga kita pahami dalam artian, dalam pengertian bahasa Indonesianya itu adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, seringkali muncul pertanyaan, ya, pasti artinya kerajaan 1000 tahun. Kapan itu mulai berlangsung? Ya, lalu apa tanda-tandanya kerajaan 1000 tahun itu? Serta apakah masa-masa hari-hari ini kita sudah ada di dalam kerajaan 1000 tahun tersebut? Pertanyaan ini seringkali menjadi pergumulan banyak orang Kristen. Nih, ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dulu asal mula ya kata kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun berasal dari dalam bahasa Latinnya adalah Millennium Kingdom. Ini ya bahasa Latin daripada kerajaan 1000 tahun. Millennium Kingdom. Dalam bahasa Latinnya. Kata millennium dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, mille, yang artinya adalah 1000 tahun. Dan ennium, artinya adalah tahun. Maka kalau kita simpulkan, ya, arti kata milenium itu sendiri adalah kerajaan, ya adalah 1000 tahun. Nah, maka dengan demikian pertanyaan lanjutannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang seringkali muncul dalam benak dan pikiran kita adalah apa yang dimaksud dengan milenium atau kerajaan 1000 tahun? Adakah ini dicatat di dalam Alkitab? Kalau ada, di mana? Mari kita lihat dulu Alkitab kita Bapak Ibu. Dalam Wahyu pasal 20, ya. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nih. Kalau sekiranya Bu Okta bisa bacakan buat kita, Bu Okta ya, mangga Ibu ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, demikian firman Tuhan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan santan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan menekannya di atas. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja sama dengan Kristus masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit akhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia 1000 tahun lamanya. Baik, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Pak. Baik, terima kasih Bu Ota. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus sangat amat jelas bahwa istilah milenium atau kerajaan 1000 tahun memang nyata-nyatanya ada dicatat dengan baik-baik di dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 berulang kali kita mendengarkan tadi istilah kerajaan 1000 tahun itu diulangi lebih daripada 3 kali. 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, lebih dari 3 kali. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep kerajaan 1000 tahun itu Alkitabiah. Atau memang itu benar adanya karena firman Tuhan sudah menuliskannya, sudah menyatakannya. Lalu pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa arti dari 1000 tahun dalam bahasa Yunani? Arti kata 1000 tahun dalam bahasa Yunani itu adalah kilia ete. Yang dibagi di dalam 2 kalimat menjadi kilis yang dalam bentuk tunggal yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia arti daripada kilis itu sendiri sama dengan artinya 1000. Sedangkan kata yang kedua daripada kilia ete itu adalah ete yang dalam bentuk jamak sama sebenarnya artinya 1000 tahun. Kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru kita kan itu ditulis dalam bahasa Yunani, Bapak. Maka di sini bisa jelas kita lihat dalam perspektif bahasa Yunani arti daripada 1000 tahun itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya arti dan makna daripada kerajaan 1000 tahun itu tidak ada yang berbeda, tidak ada yang bergeser. Baik dalam perspektif bahasa Yunani, bahkan juga dalam perspektif bahasa Inggris. Sama saja. Arti kerajaan 1000 tahun tidak berubah maknanya. Baik dalam bahasa Yunani, bahkan juga dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia. Lalu kalau kita mau coba simpulkan, apa sih artinya kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun itu bicara tentang ajaran di mana pemerintahan Yesus Kristus akan berlangsung 1000 tahun. Tapi yang dimaksud dengan arti 1000 tahun ini bukan bahwa Yesus itu hanya memerintah atau berkuasa hanya dalam kurun waktu 1000 tahun. Bukan itu maksudnya. Kami arti daripada 1000 tahun itu adalah sebuah lambang. Atau apa? Tanda. Atau kiasan. Di mana seringkali 1000 tahun itu diterjemahkan oleh banyak para teolog, dihitung mulai dari Yesus lahir, keterangan yang pertama kali kan Yesus lahir itu. Itu start awalnya. Start awal dari masa pemerintahan Yesus yang dilambangkan dari 1000 tahun. Start awalnya itu dimulai dari waktu Yesus lahir sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang lagi kita tunggu, yang lagi kita nantikan. Jadi artinya, dari sini dapat kita melihat, di kerajaan 1000 tahun itu tidak boleh kita maknai, tidak boleh kita pahami, masa pemerintahan Yesus itu hanya sebatas 1000 tahun. Bukan. Karena kalau kita hitung secara matematis Bapak Ibu, dari waktu Yesus lahir sampai hari ini sudah lebih dari 1000 tahun. Maka
arti daripada 1000 tahun itu bukan mau memberikan pemahaman, pengertian, atau penjelasan bahwa masa pemerintahan Yesus itu hanya sebatas 1000 tahun. Bukan, itu lambang. Itu tanda, itu kiasan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Saya katakan dari awal daripada masa pemerintahan Yesus itu adalah dari waktu Yesus lahir ke dunia ini sampai dia lagi kita tunggu datang yang kedua kali. Ya. Di mana Yesus akan mendirikan pemerintahan baru. Tapi Bapak Ibu, tolong dipahami, pemerintahan baru yang di sini bukan pemerintahan ala dunia. Seperti kita di dunia ini, bukan ya. Jadi artinya apa? Yesus itu tidak akan nanti mendirikan negara baru, lalu dia menjadi presiden. Bukan. Beda. Ya. Karena pemerintahan total baru yang akan didirikan oleh Yesus itu, ya, di surga kok. Di mana pemerintahan Yesus itu akan bernilai, akan berdampak, akan berjangka waktu total. Total itu maksudnya apa? Selama-lamanya. Itulah arti dari kerajaan, ya, 1000 tahun, Bapak Ibu. Ini perlu kita coba lihat gambar yang lebih bisa menolong kita ini sebagai visualisasi. Ya. Sebelum masuk ke penjelasan lebih jelas dalam bentuk gambar, saya mau jelaskan lagi lebih jauh, ya, tentang arti daripada kerajaan 1000 tahun tadi. Ya. Kalau kita menuruti struktur syair yang dipakai dalam kitab Wahyu pasal 20 yang sudah dibacakan tadi, lalu kita memahami lebih jauh dan juga lebih dalam serta komprehensif, ya, dari sudut Alkitab, sebenarnya arti daripada kerajaan 1000 tahun ini sebenarnya sangat mudah kita paham. Di mana arti daripada kerajaan 1000 tahun itu sama dengan 1000 tahun sama dengan 10 kali 10 kali 10. Apa arti kali 10 kali 10 kali 10? Perhatikan ini menunjukkan angka sempurna. Ya, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Yang kalau kita simpulkan secara deskriptif, bahwa angka ini menunjukkan kesempurnaan. Lalu apa makna arti angka 1000 yang dipakai dalam Wahyu pasal 20? Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Lagi-lagi Bapak Ibu, 1000 tahun di situ bukan menunjukkan secara harafiah. Secara harafiah itu artinya Bapak Ibu, angka 1000 tahun itu tidak boleh kita pahami bahwa hanya 1000 tahun saja Yesus akan berkuasa. Itu artinya secara harafiah. Tetapi yang dimaksud 1000 tahun di dalam Wahyu pasal 20 tadi bukan secara harafiah itu kita maknai. Kenapa? Karena sebenarnya angka 10 itu kan mengandung arti atau makna angka genap. Angka genap itu dipahami, dimengerti sebagai angka yang sempurna. Nah, mengacu kepada arti angka genap, arti angka 10 kali 10 kali 10 kali 10 tadi 1000, ya, itu menunjukkan kesempurnaan. Arti lain secara teologis daripada kesempurnaan itu adalah bahwa di dalam angka 1000, di dalam 1000 tahun itu, Kristus yang diurapi sebagai Raja di dalam kekekalan. Artinya apa? Di masa-masa kerajaan 1000 tahun itu, di mana Yesus memerintah total sampai selama-lamanya. Makanya di sini ada kata kekekalan. Yesus yang hanya menjadi pemerintah satu-satunya total atas seluruh kehidupan orang percaya di dunia ini. Dan itu dicatat di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan di sana Bapak Ibu, ya. Tetapi tentang anak, ini bicara Yesus, ia berkata,
tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 9, menjadi amat sangat jelaslah, ya, bahwa arti daripada angka 1000 itu adalah perlambang penguasaan, kekuasaan Yesus yang diurapi dengan sempurna oleh Allah Bapa. Menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi Tuhan bagi semua orang percaya. Dan sama ditekankan juga sebenarnya dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Ya. Di mana dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, khususnya di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Saya ulangi baca lagi buat kita semuanya, Bapak Ibu. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 ya sampai dengan 17. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersyukur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkaulah yang telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kerajaan 1000 tahun itu artinya secara singkat dan jelas di mana Yesus yang memerintah total atas seluruh totalitas kehidupan manusia, mulai dihitung dari waktu Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kedua kali, lalu Dia mengangkat kita ke surga, dan di surga itu pun Dia tetap menjadi pemimpin, ya, menjadi penguasa atas hidup kita orang-orang percaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan 1000 tahun itu tidak hanya bersifat rohani, ya, tidak hanya bersifat surgawi, tapi kerajaan 1000 tahun itu juga melintasi ruang, waktu, dan tempat. Yang artinya apa? Di dalam kerajaan 1000 tahun yang kita alami secara total nanti di surga, Bapak Ibu, tidak ada lagi di sana namanya warga negara khusus Indonesia dan warga negara Israel khusus, warga negara Amerika khusus. Enggak, semuanya kita menjadi satu, ya, kewarganegaraan, yaitu warga negara kerajaan surgawi. Itu dimaksud di sini bahwa di dalam masa pemerintahan Yesus total di surga itu tidak ada lagi batas-batas negara seperti yang hari-hari ini. Tidak ada lagi batas-batas daerah. Tidak ada lagi batas suku dan bangsa. Semuanya kita menjadi satu warga negara, yaitu warga kerajaan surgawi. Wah, berarti kalau begitu Pak Tony, KTP kita di dunia ini tidak berlaku dong di surga nanti. Emang betul Bapak Ibu. Karena KTP yang kita punya hari ini hanya sebagai identitas sebagai warga negara Indonesia. Ya. Jadi pertanyaannya, kira-kira nanti Pak Tony kita masih perlu buat KTP baru nggak ya? Di surga nggak perlu. Nggak perlu. Bagaimana Tuhan tahu Pak Tony bahwa kita itu sudah masuk kategori warga kerajaan surgawi? Tuhan bisa tahu dari mana waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Itu awal mula Tuhan mencatat
kita sudah menjadi bagian daripada warga kerajaan surgawi. Diawali pada waktu kita bertobat sungguh-sungguh, terima kasih secara pribadi Bapak Ibu. Maka untuk itu saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Kita bicara masalah surga hari ini, tapi kita sendiri belum yakin bahwa kita sudah punya KTP menjadi warga kerajaan surgawi. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Jangan sampai terjadi itu Bapak Ibu. Maka pastikan kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Karena itulah yang menjadi awal mula atau cikal bakal nama kita dicatat menjadi warga kerajaan surgawi. Jadi bukan KTP yang kita punya di dunia ini menjadi dasar bagi Tuhan untuk menjadi landasan bahwa kita ini sudah masuk kategori warga kerajaan surgawi. Bukan. Semuanya itu hanya berlaku di dunia sementara ini. Pertobatan kepada Yesus secara pribadi, itulah yang menjadi awal mula cikal bakal kita menjadi warga kerajaan surga. Maka untuk itu saya katakan tadi, ya, warga negara Amerika, warga negara Israel, ya, akan menjadi warga kerajaan surgawi jika mereka sudah bertobat kepada Kristus. Kalau belum mengalami pertobatan itu, tidak akan mungkin mereka dicatatkan namanya dalam kitab kehidupan menjadi warga kerajaan surga. Ya. Jadi batas-batas negara, batas suku, batas warna kulit, batas daerah, itu sudah ditiadakan oleh Tuhan waktu kita sudah ada di surga. Karena hanya ada satu pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Hal itu sangat jelas Bapak Ibu tercatat di dalam ya Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2 dan juga dicatatkan lagi dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 11 dan juga dalam Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai dengan 14. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita berpikir, wah saya harus menjadi warga negara Israel baru saya menjadi warga kerajaan surgawi. Enggak penting. Bukan itu yang membuat kita masuk menjadi warga kerajaan surgawi. Bukan karena kita punya KTP warga negara Israel. Bukan. Tapi karena kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Dengan apa? Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mau coba kasih gambaran, kira-kira berangkat dari definisi atau kesimpulan dari arti daripada kerajaan 1000 tahun tadi Bapak Ibu, kira-kira inilah gambarannya. Yang diawali, jadi kerajaan 1000 tahun itu diawali dari waktu Yesus lahir di kandang domba, sampai dengan nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, lalu Dia memerintah total atas kehidupan orang-orang percaya di surga. Ini kira-kira ya kesimpulan dalam bentuk gambar dari apa yang sudah saya jelaskan tentang arti daripada kerajaan 1000 tahun. Sekali lagi Bapak Ibu, kerajaan 1000 tahun tidak berarti hanya Yesus memerintah 1000 tahun, bukan. Tetapi arti daripada kerajaan 1000 tahun juga tanda atau simbol saja. Di mana Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menunjukkan otoritas penguasaannya, pemerintahannya untuk selama-lamanya bagi kehidupan manusia di dunia ini, terutama bagi kita yang percaya. Maka pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus sudah memerintah nanti, ya atas diri orang-orang percaya di dunia ini, masih ada nggak negara A, B, C dan sebagainya? Udah nggak ada. Masih ada nggak pemimpin negara A, B dan C? Udah nggak ada. Masih ada nggak gubernur daerah A, B dan C? Sudah tidak ada. Kira-kira Pak Tony masih ada nggak anggota DPR? Iya, atau partai politik nanti di surga itu. Udah nggak ada Bapak Ibu. Semuanya itu sudah tinggal lenyap di waktu di bumi. Maka artinya apa? Posisi kita semuanya di surga sama Bapak Ibu. Entah kita pejabat, entah kita pernah jadi pejabat, orang berpengaruh di negeri ini. Sama posisi kita. Dengan masyarakat biasa, tukang beca. Waktu dia hidup di dunia ini. Sama posisi kita semua di surga. Dengan catatan Bapak Ibu ya. Sudah sungguh-sungguh bertobat dengan Yesus. Sama juga posisi kita dengan orang yang pernah menjadi presiden di dunia ini. Menjadi presiden di sebuah negara di dunia ini termasuk negara kita.
Sama posisinya dengan masyarakat biasa seperti kita. Waktu kita ada di surga. Asal-asal sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Kristus. Demikian juga halnya. Sama posisi kita di surga nanti dengan orang-orang terkaya di muka bumi ini. Kalau orang terkaya itu sudah bertobat Bapak Ibu ya. Sama posisinya seperti kita di surga. Walaupun waktu di bumi kita tidak pernah menjadi orang terkaya. Sama. Ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka untuk itu selalu saya kasih penguatan, penghiburan bagi ya setiap Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Mungkin kita merasa waktu kita hidup di dunia ini, aduh waktu ini saya sudah bergumul, berusaha, berjuang dengan sekuat tenaga, ya mencari nafkah, mencari hal-hal yang bersifat material, tapi kok rasanya kok segini-segini aja ya Pak Tony. Nggak usah kecewa, Pak. Kenapa? Karena di surga tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Berapa banyak kita punya kekayaan. Enggak. Tapi yang menjadi ukuran yang Tuhan pakai adalah adakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka untuk itu tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu ya. Tidak perlu tawar hati. Ya. Atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita selama kita di dunia ini. Mungkin besar kecilnya berbeda. Ya. Tapi nggak usah berkecil hati. Nggak usah sedih. Karena kenapa? Semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan di surga, posisi kita tidak ditentukan oleh jabatan yang pernah kita punya di dunia ini. Oleh kekayaan yang pernah kita miliki di dunia ini. Enggak. Semuanya sama posisi kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah,